Di pusat kilang minyak kolom distilasi terjadi proses yang menarik. Tantangan yang muncul adalah adanya banyak gas campuran. Bagaimana cara memisahkannya? Jika Anda bisa memberi solusi untuk masalah ini, minyak mentah yang buruk bisa dipisahkan menjadi banyak komponen yang bermanfaat. Agar lebih sederhana, mari kita asumsikan hanya ada 3 jenis gas. Inilah solusi cerdas para insinyur. Pendinginan terkendali. Caranya adalah dengan menurunkan suhu hingga mencapai titik didih satu jenis gas saja. Dan lihatlah, gas tersebut akan mengembun menjadi cairan dan langsung terpisah dari gas-gas lainnya. Untuk memisahkan gas berikutnya, cukup turunkan lagi suhunya ke titik didih selanjutnya. Namun, jika Anda melihat lebih dekat ke dalam menara distilasi, kejutan, Anda tidak akan melihat koil pendingin sama sekali. Justru, Anda akan melihat proses pemisahan gas yang cerdik menggunakan bubble caps atau tudung gelembung. Untuk memahami kejeniusan teknik di balik kolom distilasi ini, pertama-tama kita harus mengasumsikan bahwa semua baki atau trays ini terisi cairan hasil kondensasi, di mana cairan bersuhu terendah ada di paling atas dan cairan bersuhu tertinggi ada di paling bawah. Minyak mentah pertama-tama dialirkan ke dalam tungku pemanas atau furnace. Di sini, sebagian besar cairan akan menguap. Fluida tersebut yang kini sebagian besar berupa uap dan sedikit cairan masuk ke dalam kolom distilasi. Anggap saja cairan pada baki pertama dijaga pada suhu 370 derajat Celcius. Sedangkan fluida yang masuk bersuhu 400 derajat Celcius. Dari titik ini, hanya uap yang akan naik ke atas. Sekarang dimulailah keajaiban desain bubble cap. Perhatikan jalur yang harus dilalui partikel-partikel uap akibat desain ini. Gas yang masuk melalui tabung ini harus menembus cairan yang ada di dalam baki. Ingat, cairan tersebut memiliki suhu yang jauh lebih rendah. Misalkan salah satu komponen dalam gas tersebut memiliki titik didih 375 derajat Celcius. Komponen ini pasti akan mengembun di dalam genangan cairan ini. Begitu pula dengan komponen gas lainnya yang memiliki titik didih antara 370 hingga 400 derajat Celcius. Semuanya akan mengembun di sini. Gas-gas dengan titik didih di bawah 370 derajat Celcius keluar dari kolam cairan ini dan naik. Kolam cairan berikutnya menunggu di sini pada suhu yang lebih rendah, misalnya 300 derajat Celcius. Proses ini berulang dan semua gas dengan titik didih berkisar antara 300 hingga 375 derajat Celcius mengembun di kolam cairan ini. Beginilah cara para teknisi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai komponen. Menara distilasi praktis akan memiliki sekitar 15 baki seperti ini. Semakin berat molekulnya, semakin tinggi titik didihnya. Ini berarti Anda akan menjumpai semua komponen berat minyak mentah di bawah bagian menara dan komponen yang lebih ringan di bagian atas. Misalnya, Anda akan menjumpai bensin di bagian atas dan bahan bakar minyak industri di bagian bawah menara distilasi. Di bagian atas menara distilasi dipasang kondensor. Kondensor ini didinginkan secara aktif. Sebagian gas yang berada di bagian paling atas saat melewati kumparan ini akan mengembun. Gas yang tersisa yang memiliki titik didih sangat rendah dikumpulkan sebagai gas petroleum dari bagian paling atas. Sayangnya, fisika menarik dari pemisahan minyak mentah tidak akan terjadi sempurna seperti ini. Lihatlah baki paling bawah. Semua gas dengan titik didih lebih tinggi dari 370 derajat Celcius seharusnya terkondensasi di sini. Namun, beberapa molekul gas dengan suhu titik didih lebih tinggi dari 370 derajat Celcius akan lolos dari genangan cairan ini. Gas-gas ini akhirnya akan tertangkap di baki atas. Tetapi, gas-gas ini seharusnya tidak berada di sini. Solusi rumit selanjutnya dari teknisi adalah mengirimkan cairan kembali ke baki bawah melalui pipa ini. Baki yang memiliki suhu lebih tinggi ini akan menguapkan molekul yang seharusnya berada di baki atas dan hanya menyebak molekul yang dibutuhkan. Pemisahan dan pengambilan semacam ini terus-menerus terjadi di kolom distilasi. Sekarang, mari kita fokus pada residu yang mengendap di dasar kolom distilasi. Residu ini mengandung beberapa produk yang bermanfaat. Pecahan-pecahan dalam residu mendidih pada suhu yang sangat tinggi, beberapa bahkan lebih dari 1000 derajat Celcius. Namun, pada suhu ini molekul-molekul akan pecah sebelum mendidih. Para teknisi tetap ingin mendidihkan semua pecahan residu, tetapi pada suhu yang lebih rendah. Berikut adalah satu contoh sederhana. Air umumnya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, jika Anda bisa mengurangi tekanan di sekitar air, air akan mendidih bahkan pada suhu 50 derajat Celcius.
Trik yang sama yang diterapkan pada residu, kurangi tekanan kolom distilasi. Proses ini dikenal sebagai distilasi vakum. Di sini, kita mendistilasi residu menjadi pecahan-pecahan yang berbeda pada suhu yang jauh lebih rendah tanpa memecah molekulnya. Pecahan teringan dari kolom distilasi vakum masuk ke dalam perengkahan katalitik. Dari pecahan berikutnya dikumpulkan lilin dan minyak pelumas. Pecahan terberat tetap berupa cairan. Aspal dan bahan bakar industri dibuat dari pecahan ini. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka menjaga vakum terus-menerus di dalam menara ini? Perangkat unik ejektor uap yang melakukan pekerjaan penting ini. Ejektor uap menghilangkan gas dan udara yang tidak bisa dikondensasi yang bocor ke dalam menara. Perangkat ini beroperasi berdasarkan prinsip Venturi. Ketika uap bertekanan tinggi mencapai daerah penyempitan ini, kecepatannya meningkat secara drastis. Menurut prinsip Bernoulli, kecepatan tinggi berarti tekanan rendah. Daerah bertekanan rendah pada ejektor uap menarik udara dan gas, sehingga menjaga tekanan di dalam menara selalu negatif. Anda akan terkejut mengetahui bahwa tekanan yang dijaga di dalam menara distilasi vakum cukup rendah, yaitu 10 hingga 50 mm merkuri. Ingat, tekanan atmosfer standar adalah 760 mm merkuri. Jelas, tekanan serendah itu membutuhkan jenis gasket dan sistem penyegelan berkinerja tinggi yang khusus. Perkenalkan gasket modern yang lahir dari teknologi grafit mutakhir, grafoil. Grafoil terbuat dari grafit murni dan yang telah diekspansi. Gasket ini sangat sesuai dengan ketidaksempurnaan mikroskopis pada flensa dan bisa menahan suhu tinggi. Gasket biasa yang digunakan untuk membuat sambungan kedap udara adalah gasket lilitan spiral. Strip logam berbentuk V dililitkan secara spiral di sini dengan bahan yang fleksibel. Gasket ini membentuk gasket yang elastis dan mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Kita telah melihat bagaimana bensin diproduksi dari kolom distilasi utama. Sayangnya, bensin ini memiliki angka oktan yang sangat rendah. Pada awal proses distilasi, kita beranggapan bahwa baki-baki tersebut diisi dengan cairan. Bagaimana cara kerjanya? Hal ini dilakukan melalui proses yang disebut pra-pemuatan atau juga disebut pra-pembasahan. Hal ini dilakukan dengan memompa cairan dari bagian atas kolom. Pemompaan ini dilakukan sangat lambat. Cairan mengalir ke bawah kolom, mengalir dari satu baki ke baki lainnya hingga semua baki terisi. Ini membentuk penahanan cairan yang diperlukan pada setiap baki, menciptakan segel cairan yang dibutuhkan untuk kontak uap cairan yang tepat selama operasi normal. Sekarang, minyak mentah yang telah menguap bisa dimasukkan ke dalam kolom distilasi. Ini juga berarti bahwa pada awalnya cairan di semua baki sama. Namun, ini merupakan keadaan sementara. Saat minyak mentah telah menguap dimasukkan ke dalam sistem, semuanya mulai berubah. Dalam beberapa menit, setiap baki akan berisi cairan dengan komposisi yang unik. Satu barel minyak mentah setara dengan 159 liter. Menarik untuk dicatat bahwa total volume produk olahan sekitar 170 liter. Peningkatan volume ini disebabkan oleh penguatan pengolahan. Kami memecah minyak mentah dengan molekul padat menjadi produk dengan molekul yang lebih ringan. Dari 170 liter tersebut, 73 liter adalah bensin, 43 liter adalah diesel sulfur sangat rendah, dan sekitar 16 liter adalah kerosin dan bahan bakar jet. Pemain kecil lain diwakili dalam gambar ini. Tampak seperti sihir. Dari minyak mentah yang jelek dan tidak berguna, akhirnya kita bisa menghasilkan komponen yang sangat berharga. Itulah keajaiban distilasi fraksional.